apa kabar kalian semua para besti-besti? Semoga kalian sehat ya. Kembali lagi nih bersama saya Rini Santika di channel Risa Bercerita. Kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul Rampage. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson atau The Rock. Dan film ini seru banget nih para besti-besti. Terus film ini juga dirilis pada tahun 2018 nih. Nah, daripada kalian pada penasaran nih bagaimana alur ceritanya, yuk kita saksikan aja, langsung aja ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal cerita kita diperlihatkan kapal astronot yang rusak terjebak di luar angkasa. Tujuan mereka keluar angkasa untuk menyuntikkan cairan rekayasa genetik yang disuntikan kepada tikus. Kemudian hasilnya tikus itu berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan yang menyerang mereka semua. Hingga kapal mereka rusak dan semua kru yang bertugas mati, yang hanya menyisakan satu orang wanita. Lalu kemudian ia mencoba kembali ke bumi dengan menggunakan kapsul darurat dan membawa cairan itu. Namun naas, saat menuju ke bumi, kapsul itu harus meledak. Wanita itu pun tidak selamat dan cairan itu jatuh ke bumi. Scene berpindah ke kebun binatang. Lalu diperlihatkanlah seorang pria berbadan besar yang bernama David. Di sana ia berprofesi menjaga kebun binatang sekaligus primatologis. Terlihat David sangat dekat dengan monyet besar di sana yang bernama Josh. Mereka sangat akrab dan David sering diledek oleh Josh. Saat malam tiba terlihat puing-puing kapsul itu jatuh ke beberapa wilayah di bumi. Salah satunya cairan itu jatuh tepat di kebun binatang yang dijaga oleh David. Lalu Josh mendekati cairan itu dan kemudian cairan itu mengeluarkan asap yang membuat Josh menjerit kesakitan. Keesokan harinya saat David sampai di kebun binatang, dia mendapat laporan bahwa Josh telah keluar dari kandangnya dan membunuh beruang yang ada di sana. Lalu David melihat Josh dan mencoba menenangkannya. Saat Josh keluar, mereka sangat kaget melihat ukuran Josh yang tiba-tiba tumbuh besar. Yang bisa dipastikan kalau Josh berubah ukurannya karena efek dari cairan semalam. Kemudian scene berpindah ke sebuah kantor teknologi modern. Di sana ada dua orang kakak beradik yang bernama Andri dan Luna. Mereka adalah pemilik kantor itu, sekaligus dalang dari proyek yang bernama Rampage. Yang tidak lain mereka adalah pemilik sampel cairan hijau tersebut. Proyek itu sengaja diuji di luar angkasa karena merupakan eksperimen rekayasa genetik yang agak ekstrim gitu. Dan agar tidak diketahui oleh pemerintah, makanya proyek itu diuji di luar angkasa. Begitu besti-besti. Lalu ada seorang ilmuwan yang bernama Tejo. Dia mendengar berita bahwa ada cairan hijau yang jatuh di kebun binatang itu. Lalu kemudian Tejo segera mendatangi kebun binatang itu. Setelah sampai di sana, si Tejo ini menanyakan kepada si David, "Apakah kau menemukan sesuatu yang terjatuh semalam di sini?" Si David pun menjawab ya. Dia menunjukkan botol cairan itu. Dan David meminta penjelasan dari si Tejo, karena cairan itulah yang mengubah Josh menjadi semakin besar seperti ini. Tejo menjelaskan itu adalah rekayasa genetik yang mencoba menggabungkan beberapa hewan terpilih dan disatukan dalam sebuah gen. Sehingga siapapun yang terkena zat cairan itu akan memiliki kekuatan seperti yang dimiliki hewan terpilih tersebut. Dan proyek itu dinamai Rampage yang dilakukan di luar angkasa. Ketika sedang asik mengobrol, kemudian tiba-tiba Josh mengamuk dan menjadi sangat galak sekali. George, no! Lalu kemudian Josh juga menghancurkan kandangnya dan menerobos untuk keluar. David mengejarnya dan mencoba menenangkan Josh. Saat Josh mulai tenang, tiba-tiba polisi menembak Josh dengan peluru bius yang membuat Josh pingsan. No! Scene berpindah ke seseorang yang bernama Jason. Ia adalah mantan militer yang mempunyai keahlian berburu. Ia diperintah oleh Andri dan Luna untuk mencari botol cairan hijau itu yang terjatuh di wilayah hutan di sana.
Saat mereka hendak turun dari helikopter, mereka melihat jejak kaki yang sangat besar dan melihat banyak rusa berlarian. Lalu tiba-tiba saja What do you think, Spooky? ya, serigala yang sudah menjadi raksasa itu menyerang satu persatu dari mereka. Bahkan serigala itu menghancurkan helikopter mereka. Lalu semuanya tewas, tiada yang tersisa. Wow. Adegan berpindah ke Josh. Ia dibawa oleh polisi menggunakan pesawat. Dan jelas saja David dan Tejo pun berada di sana. Terlihat kepala polisi yang bernama Rio pun sedang mengobrol bersama David di dalam pesawat itu. Special forces. What are you, some kind of internet? Luna dan Andri mendengar kabar bahwa tim yang mereka kirim semuanya telah tewas oleh serigala raksasa itu. Kemudian Luna segera mengaktifkan sinyal panggilan untuk semua hewan yang terinfeksi cairan hijau itu. Lalu setelah sinyal itu aktif, satu persatu hewan yang terinfeksi pun mulai mendengarnya. Dari mulai buaya yang sudah berubah menjadi monster, terinfeksi karena salah satu cairan itu jatuh di salah satu sungai rawa. Lalu buaya itu segera menuju sinyal itu. Kemudian serigala yang sedang mengacau di jalan juga mendengar sinyal panggilan itu. Serigala itu juga langsung cus berlari ke arah sinyal itu. Dan disusul oleh Josh yang sedang berada di pesawat itu pun mendengar panggilan itu. Yang membuat Josh mengamuk dan membuat pesawat itu jatuh yang hanya menyisakan David, Tejo, dan Rio. Setelah itu, Rio mencoba menghubungi tim penyelamat dengan radio yang tersisa di bangkai pesawat yang jatuh tadi. Kemudian mereka berhasil selamat dan segera menuju ke markas militer. Lalu di layar monitor mereka melihat Josh selamat dan sedang berlarian dengan serigala itu menuju ke arah sinyal panggilan tersebut. Kemudian si Tejo ini menjelaskan kepada mereka bahwa mereka dipanggil oleh salah satu sinyal yang berada di Chicago. Salah satu untuk menghentikannya adalah menghancurkan sinyal tersebut. Para anggota militer di sini tidak mempercayai perkataan si Tejo dan mengabaikan hal itu. Lalu kemudian mereka berdua memaksa untuk pergi ke Chicago dengan cara mencuri helikopter di sana yang dibantu oleh Rio. Lalu saat David dan Josh sampai di kota Chicago, ia melihat Josh dan serigala itu sedang menghancurkan seisi kota di sana. Kemudian disusul oleh si buaya darat yang telah berubah menjadi raksasa dan menambah semua kekacauan di kota itu. David dan Tejo masuk ke dalam gedung untuk menghentikan sinyal panggilan itu. Lalu saat Tejo mencuri obat penawar antigen untuk mengembalikan ingatan Josh, mereka ketahuan oleh dua bersaudara itu dan pertarungan kecil pun terjadi. Kemudian saat mereka terdesak, ternyata si Tejo ini berhasil mengambil satu penawar racun sebelum ketahuan oleh si Luna dan si Andri. Lalu mereka memasukkan penawar itu ke dalam tas Luna dan mereka memojokkan Luna agar disantap oleh Josh. Setelah Rio sampai di gedung, ia membiarkan Andri kabur asalkan Andri menyerahkan tikus Rusia dan laptop itu. Lalu kemudian Andri kabur keluar yang akhirnya ia tewas juga tertimpa reruntuhan. Terlihat David dan Tejo terjebak di atas gedung yang akan runtuh. Dan mereka akhirnya bersembunyi di dalam helikopter yang dirusak si Josh. Setelah gedung itu runtuh, terlihat mereka berdua selamat dari reruntuhan itu. Ketika mereka keluar, ia melihat ketiga monster itu masih belum berhenti mengacau. David pun menyuruh si Tejo ini untuk pergi dari sana. Lalu si Josh sedikit demi sedikit mulai tersadar kembali karena telah memakan obat penawar tadi. Perlahan-lahan David bisa mengembalikan ingatan Josh dan Josh mulai mengingat semuanya.
Setelah itu akhirnya Josh dan David mencoba melumpuhkan dua monster itu. Terlihat mereka berdua sedikit kesulitan melawan dua monster itu. Lalu David memancing serigala itu untuk menyerangnya dan inilah yang terjadi. That's it. Agak keren sih ya si Bang David ini. Setelah serigala itu tewas, mereka berdua mencoba melawan si buaya darat itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Terlihat mereka berdua pun kewalahan. Bahkan si Josh ini pun harus terbanting dan tertusuk besi di reruntuhan itu. George, no! Si David yang melihat Josh tertusuk tentu semakin marah dan mencoba menembaki buaya itu. Namun si buaya itu sangat kuat dan mampu balik menyerang si David. Saat David terdesak, Josh bangkit dan menusukkan besi itu tepat di mata buaya itu. Setelah itu mereka berdua pun berhasil mengalahkan monster itu. Josh pun terlihat terbaring sangat lemah yang juga sekarang ia kembali ke ukuran awalnya. Si David ini sangat bersedih karena dikira si Josh mati. Namun alhamdulillahnya si Josh ternyata hanya ngeprank si David. Ngeprank. Kemudian si Rio datang dan berterima kasih kepada si David karena telah menyelamatkan dunia. Lalu kemudian film pun tamat para besti-besti. Semoga kalian terhibur ya dengan konten-konten kami yang ala kadarnya ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian kata yang kurang baik. Saya Rini Santika di sini pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.